kita bersama Sir dengan NIM A1C220033 dari kelompok 7. Di sini saya sebagai moderator dalam praktikum dengan judul viskositas. Jadi, sebelum kita memulai praktikum hari ini, saya akan memperkenalkan dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama ada Irah Rahmawati dengan NIM A1C220032. Kemudian ada Junia Arianti dengan NIM A1C220034. Kemudian ada Dewi Rahmawati dengan NIM A1C220064. Oke, di sini juga saya akan membahas tentang teori dari praktikum yang akan kita lakukan saat ini, yaitu tentang viskositas. Viskositas itu adalah kekentalan dari suatu zat cair. Jadi kekentalan adalah sifat dari suatu zat cair atau fluida yang disebabkan adanya gesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kohesi pada zat cair tersebut. Gesekan-gesekan inilah yang menghambat aliran zat cair. Besarnya kekentalan zat cair atau viskositas dinyatakan dengan suatu bilangan yang menentukan kekentalan suatu zat cair. Hukum viskositas Newton menyatakan bahwa untuk laju perubahan bentuk sudut fluida yang tertentu, maka tegangan geser berbanding lurus dengan viskositas. Viskositas adalah gesekan interval gaya viskos melawan gerakan sebagai fluida relatif terhadap yang lain. Kemudian, viskositas memiliki alat ukur yang disebut dengan viskometer, yang berfungsi untuk mengukur koefisien gliserin, oli, atau minyak. Kemudian, viskositas banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu seperti sirup, minyak goreng, dan oli. Ini menurut Marto Hartono pada tahun 2006. Kemudian, dalam kekentalan suatu fluida, kita dapat memandang persoalan tersebut seperti tegangan dan regangan pada benda padat. Kenyataannya, setiap fluida baik gas maupun zat cair mempunyai sifat kekentalan karena partikel di dalamnya saling menumpuk. Kemudian, bagaimana sih cara kita menentukan koefisien viskositas? Jadi, untuk menentukan koefisien viskositas telah diberikan rumus sebagai berikut, di mana koefisien viskositas sama dengan 2πr kuadrat dikali gravitasi dikali T dikali massa jenis bola dikurang massa jenis tabung per gravitasi dikali dengan jarak pada tabung. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang diawali dengan rekan saya yaitu Irah Rahmawati. Percobaan pada gliserin pada jarak yang berbeda. Saya Irah Rahmawati akan melakukan percobaan pada gliserin dengan jarak yang berbeda. Nah, di sini kita atur diameter tabungnya itu 5 cm. Maksudnya diameter bolanya 10 mm. Nah, kita atur dulu jaraknya yaitu 20 cm. Jaraknya udah diatur dan kita tarik bolanya. Nah, dan didapatkanlah waktunya yaitu 3 second 85 milisecond. Selanjutnya, kita atur jaraknya 40 cm. Saya reset terlebih dahulu.
Nah, kita atur tetap diameter tabungnya 5 cm, diameter bola 10 mm, dan jaraknya kita atur kali ini 40 cm. Nah, pada 40 cm ini, maka akan didapatkan waktunya 7 second. Selanjutnya kita reset kembali. Dengan diameter tetap sama 5, diameter sebelah 10, dan kali ini jarak yang dilakukan yaitu 60 cm. Maka waktu yang akan didapatkan yaitu 11 second 563. Nah, pada saat ini kan jaraknya itu 60 cm. Untuk masa jenisnya gliserin ini 1260 km per meter pangkat 3 dengan ini masa jenisnya gelas bola itu 2600 km per meter pangkat 3. Nah, sekian cobaan yang saya lakukan. Oke, terima kasih kepada Ira Rahmawati yang sudah menjelaskan tentang percobaan gliserin pada jarak yang berbeda. Selanjutnya kita akan ke percobaan yang kedua, yaitu pada gliserin di jarak yang sama yang akan dibahas oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan gliserin pada jarak yang sama. Sebelumnya kita masuk ke link yang sudah disediakan, kemudian kita atur gravitasi bumi yang kita gunakan, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian cairan yang kita gunakan adalah gliserin dengan diameter tabung 5 cm dan diameter bola 10 mm. Kemudian jarak dari titik A ke titik B harus kita tentukan, yaitu sebesar 60 cm. Pada percobaan kali ini kita melakukan 3 kali percobaan dan didapatlah hasil waktu sebesar 11 sekon 11,563 sekon. Setelah dilakukan 3 kali percobaan, hasil yang didapatkan yaitu sama seperti yang tertera pada tabel berikut. Setelah dilakukan percobaan, di sini kita akan melakukan perhitungan nilai koefisien viskositas dari 3 kali percobaan tadi, di mana kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dan didapatkan hasil bahwa pada setiap percobaan didapatkan hasil sebesar 1,41 Pascal second. Oke, kita akan berangkat ke percobaan yang ketiga, yaitu percobaan castor oil pada jarak yang berbeda yang akan dilakukan oleh Junia. Kepada Junia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Arianti dengan NIM A1C220034 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas R001. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai viskositas pada cairan castor oil dengan jarak yang berbeda. Sebelum itu, kita pilih dulu cairannya. Kita pilih di sini, kita memilih castor oil. Kemudian
diameter tabung di sini kita buat 5 cm. Dan diameter bolanya adalah 10 mm. Kemudian kita coba pada jarak 60 cm. Dapat kita lihat waktu yang dibutuhkan adalah 6,468 detik. Kemudian kita reset. Kita pilih larutannya castor oil, diameter tabungnya 5 cm dan diameter bolanya 10 mm. Dan jarak di sini kita buat 40 cm. Kemudian kita masukkan bola ke dalam tabungnya. Kita lihat waktu yang dibutuhkan adalah 4,312 detik. Kemudian kita reset. Kita pilih larutannya castor oil, diameter tabungnya 5 cm dan diameternya adalah 10 mm. Lalu kita ubah jaraknya adalah kita buat 20 cm. 20. Lalu kita masukkan bolanya ke dalam tabung. Kita lihat waktu yang dibutuhkan adalah 2,156 detik. Kemudian kita catat data percobaan tadi pada tabel berikut ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan ke percobaan yang keempat, yaitu tentang percobaan castor oil pada jarak yang sama yang akan dilakukan oleh Dewi. Kepada Dewi dipersilakan. Saya Dewi Rahmawati dengan NIM A1C220068 akan melakukan percobaan viskositas pada castor oil dengan jarak yang sama serta pembahasannya. Pertama, perlu diakses link yang telah diberikan oleh asisten labor sehingga tampak tampilan utama seperti ini. Pada tampilan ini terdapat beberapa menu, yaitu gaya gravitasi, lalu ada zat cair, macam-macam zat cair. Di sini ada dua, ada gliserin dan castor oil, lalu ada diameter tabung, lalu ada diameter bola, dan di sini ada stopwatch yang akan menunjukkan waktu bola sampai kepada jarak yang telah ditentukan. Pada percobaan yang pertama, yaitu dipilih zat cair yang dipakai adalah castor oil. Untuk diameter tabungnya itu 5 cm, lalu untuk diameter bolanya itu 10 mm. Oke, drag atau seret bolanya ke sini. Di sini terlihat waktu perhitungannya hingga dia sampai ke bawah. Untuk percobaan pertama ini, posisi yang diambil atau jarak yang diambil itu adalah 60 cm dan didapatkan waktu yaitu 6,468 second. Lanjut untuk percobaan yang kedua, reset dulu.
Untuk zat cairnya masih sama castor oil, lalu diameter tabungnya masih sama 5 cm, dan diameter bolanya masih sama 10 mm. Seret ke atas tabung lalu lepaskan. Dan didapatkan waktu yaitu 6,468 second, sama seperti percobaan yang pertama. Reset kembali untuk percobaan ketiga. Untuk zat cair masih sama castor oil, lalu untuk diameter tabungnya itu 5 cm, untuk diameter bolanya itu sama dengan 10 mm, lalu untuk jaraknya masih sama 60 cm. Kita seret. Dan terlihat waktunya di sini yaitu 6,468, sama seperti percobaan 1 dan percobaan 2. Pada percobaan ini semua data yang diperoleh itu sama, baik dari percobaan yang pertama, percobaan yang kedua, dan percobaan yang ketiga. Untuk mencari koefisien viskositasnya, itu digunakan rumus yaitu 2R kuadrat dikali G dikali T di dalam kurung Rho dikurang Rho0 per 9D. Masukkan angka-angkanya yaitu 2 dikali R kuadrat. R itu adalah jari-jari bola, di mana dalam satuan meter di sini terlihat diameter bola itu sama dengan 10 mm. Diperoleh jari-jari dalam meter yaitu 0,005 meter. Lalu dikali dengan 9,8. Lalu dikali dengan waktunya 6,468 dikali dengan Rho dikurang Rho0 2600 dikurang 961 dibagi 9 dikali dengan D. D itu adalah jarak yang ditempuh, di sini adalah 60 cm. Jika diubah dalam meter itu adalah 0,6, sehingga diperoleh koefisien viskositas untuk percobaan pada castor oil dengan jarak 60 cm adalah 0,96 PAS. Koefisien viskositas ini berbeda dengan koefisien viskositas dengan zat cair gliserin. Fluida yang berbeda memiliki besar viskositas yang berbeda pula. Makin besar viskositas dalam suatu fluida, makin sulit benda bergerak dalam fluida tersebut, dan diperlukan waktu yang lama, dan begitu pun sebaliknya. Makin kecil viskositas dalam suatu fluida, makin cepat atau makin mudah benda bergerak dalam fluida tersebut, dan diperlukan waktu yang singkat atau cepat untuk mencapai jarak yang telah ditentukan. Setelah kita melakukan 4 kali percobaan pada gliserin dan castor oil, kita akan melakukan analisis data yang akan dilakukan oleh Ira kembali. Pada Ira dipersilakan. Ira Rahmawati Pengambil Akademik 22032. Di sini akan menjelaskan mengenai analisis data yang didapatkan. Gliserin dengan jarak yang sama. 1. Diameter bola rata-rata. D sama dengan sigma dn per n sama dengan 0,01 ditambah 0,01 ditambah 0,01 per 3 sama dengan 0,01 meter.
jari-jari. S sama dengan 1/2 D sama dengan 1/2 dikali 0,01 sama dengan 0,005 meter. Nah, untuk S1 sampai S3 hasilnya sama. Yang ketiga, volume benda. P sama dengan 4/3 PR pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 0,005 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5,23 dikali 10 pangkat 7 meter kubik. 4. Rata-rata. P bar sama dengan sigma Pn per N. 5,23 dikali 10 pangkat 7 ditambah 5,23 dikali 10 pangkat 7 ditambah 5,23 dikali 10 pangkat 7 sama dengan dibagi 3 sama dengan 5,23 dikali 10 pangkat 7 meter pangkat 3. 5. Nilai rata-rata waktu rata-rata. P bar sama dengan sigma Tn per N sama dengan 11,563 ditambah 11,563 ditambah 11,563 per 3 sama dengan 11,563 second. Ketidakpastian nilai T. Delta T sama dengan mutlak T1 kurang T bar sama dengan 11,563 dikurang 11,563 sama dengan 0 second. 7. Rata-rata ketidakpastian nilai T. Delta T bar sama dengan sigma delta Tn per N sama dengan 0 ditambah 0 tambah 0 sama dengan per 3 sama dengan 0 second. 8. Nilai koefisien viskositas. Eta sama dengan 2 R kuadrat GT dikali rho per rho 0 per 9 D sama dengan 2 dikali 0,005 kuadrat dikali 9,8 dikali 11,563 dikali 2600 dikurang 1260 per 9 dikali 0,6 sama dengan 1,41 Pascal sekon. 9. Rata-rata koefisien viskositas. Eta bar sama dengan sigma eta N per N sama dengan 1,41 tambah 1,41 tambah 1,41 per 3 sama dengan 1,41 Pascal second. 10. Ketidakpastian nilai eta. Delta eta kuadrat sama dengan bar 2 dikali 0, bar sama dengan 4 dikali 0,005 dikali 9,8 dikali 11,563 dikali 2600 dikurang 1260 dikali 0,005 per 9 dikali 0,6 kuadrat ditambah 2 dikali 0,005 kuadrat dikali 9,8 dikali 2600 dikurang 1260 per 9 dikali 0,6 dikali 11,563 mutlak ditambah mutlak 2 dikali 0,005 kuadrat dikali 9,8 dikali 11,563 dikali 2600 dikurang 1260 dikali 0,6 per 9 dikali 0,6 kuadrat mutlak kuadrat sama dengan 11,3. Delta eta N sama dengan 3,36. 11. Rata-rata ketidakpastian nilai eta. Delta eta bar sama dengan sigma delta eta N per N sama dengan 3,36 ditambah 3,36 tambah 3,36 per 3 sama dengan 3,36. Koefisien viskositas K sama dengan eta bar plus minus delta eta bar sama dengan mutlak 1,41 plus minus 3,36 K sama dengan 4,1
77 atau H sama dengan 1,95. D. Gliserin dengan jarak yang berbeda. Diameter bola D bar sama dengan sigma dn per n sama dengan 0,01 meter. Jari-jari R sama dengan 1/2 D sama dengan 1/2 dikali 0,01 sama dengan 0,005 meter. Volume benda V sama dengan 4/3 Si R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 0,005 pangkat 3 sama dengan 5,23 dikali 10 pangkat 7 meter kubik. Rata-rata V bar sama dengan sigma Vn per n sama dengan 5,23 dikali 10 pangkat 7 tambah 5,23 dikali 10 pangkat 7 tambah 5,23 dikali 10 pangkat 7 bagi 3 sama dengan 5,23 kali 10 pangkat 7 meter kubik. 5. Nilai rata-rata waktu delta T sama dengan sigma Tn per n sama dengan 3,854 tambah 7,709 tambah 11,563 per 3 sama dengan 7,309 second. Ketidakpastian nilai T. A. Delta T1 sama dengan mutlak T1 dikurang T bar sama dengan 3,854 dikurang 7,709 sama dengan 3,855 second. B. Delta T2 sama dengan mutlak T2 dikurang T bar sama dengan mutlak 7,709 dikurang 7,709 sama dengan 0 second. C. Delta T3 mutlak T3 dikurang T bar sama dengan 11,563 dikurang 7,709 sama dengan 3,854 second. 7. Rata-rata ketidakpastian nilai T. Delta T bar sama dengan sigma delta Tn per n sama dengan 3,855 ditambah 0 ditambah 3,854 per 3 sama dengan 2,57 second. 8. Nilai koefisien viskositas. Eta sama dengan 2 L kuadrat GT 2R kuadrat GT dikali Rho dikurang Rho 0 per 9D sama dengan 2 dikali 0,005 kuadrat dikali 9,8 dikali 3,854 dikali 2600 dikurang 1260 per 9 dikali 0,6 sama dengan 0,47 Pascal second. B. Eta sama dengan 2R kuadrat GT kali Rho dikurang Rho 0 sama dengan 9 per 9D sama dengan 2 kali 0,005 kuadrat dikali 9,8 dikali 7,709 dikali 2600 dikurang 1260 per 9 dikali 0,6 sama dengan 0,94 Pascal second. C. Eta sama dengan 2R kuadrat GT dikali Rho dikurang Rho 0 per 9D sama dengan 2 dikali 0,005 kuadrat dikali 9,8 dikali 11,563 dikali 2600 dikali 1260 per 9 kali 0,6 sama dengan 1,41 Pascal second. Rata-rata koefisien viskositasnya eta bar sama dengan sigma eta n per n sama dengan 0,47 ditambah 0,94 tambah 1,41 per 3 sama dengan 0,94 Pascal second. Ketidakpastian nilai eta. Yang A, delta eta kuadrat didapatkan hasilnya 1,57, delta etanya sama dengan 1,25. Yang B, delta eta kuadratnya didapatkan 5,33, delta etanya sama dengan 2,31. Yang C, delta eta kuadrat sama dengan 11,3, delta eta sama dengan 3,36.
11. Rata-rata ketidakpastian nilai eta. Delta eta bersama dengan sigma delta eta n per n sama dengan 1,25 tambah 2,31 tambah 3,36 per 3 sama dengan 2,31. 12. Koefisien viskositas H sama dengan eta bar ditambah delta eta bar sama dengan mutlak 0,94 plus minus 2,31. Maka hasilnya H sama dengan 3,25 atau H sama dengan 1,37. Yang kedua, castor oil. Dengan jarak yang sama, diameter bola nomor 1, D bar sama dengan sigma dn per n sama dengan 0,01 tambah 0,01 tambah 0,1 per 3 sama dengan 0,01 meter. Dua jari-jari, R sama dengan 1 per 2 D sama dengan 1 per 2 dikali 0,01. Hasilnya 0,005 meter. Volume V sama dengan 4 per 3 pi R kuadrat pangkat 3 sama dengan 4 per 3 dikali 3,14 dikali 0,005 kuadrat pangkat 3 sama dengan 5,23 dikali 10 pangkat 7 meter pangkat 3. Rata-rata V bar sama dengan sigma Vn per n 5,23 dikali 10 pangkat 7 tambah 5,23 dikali 10 pangkat 7 tambah 5,23 dikali 10 pangkat 7 per 3 sama dengan 5,23 dikali 10 pangkat 7 meter pangkat 3. Nilai waktu rata-rata V bar sama dengan sigma Tn per n sama dengan 6,468 ditambah 6,468 ditambah 6,468 per 3 sama dengan 6,468 second. Ketidakpastian nilai T, delta T sama dengan T1 mutlak T1 dikurang T bar sama dengan 6 mutlak 6,468 dikurang 6,468 sama dengan 0 second. Untuk mutlaknya sama. 7. Rata-rata ketidakpastian nilai T, delta T bar sama dengan sigma delta Tn per n 0 tambah 0 tambah 0 bagi 3 sama dengan 0. 8. Nilai koefisien viskositas eta sama dengan 2R kuadrat dikali GT dikali rho kurang 0 per 9D sama dengan 2 dikali 0,005 kuadrat dikali 9,8 dikali 1000 dikali 6,468 dikali 2600 dikurang 961 bagi 9 kali 0,6 hasilnya 0,96 Pascal second. Koefisien viskositas 1 sampai 3 itu sama. Yang 9. Rata-rata koefisien viskositas eta bar sama dengan sigma eta n per n sama dengan 0,96 tambah 0,96 tambah 0,96 per 3 sama dengan 0,96 Pascal second. Ketidakpastian nilai eta delta eta kuadrat sama dengan mutlak 4 dikali 0,005 dikali 9,8 dikali 6,468 dikali 2600 dikurang 991 per 9 dikali 0,6 dikali 0,005 mutlak kuadrat ditambah mutlak 2 dikali 0,005 kuadrat dikali 9,8 dikali 2600 dikurang 961 per 9 dikali 0,6 dikali 6,468 mutlak ditambah mutlak 2 dikali 0,05 kuadrat dikali 9,8 dikali 6,468 dikali 2600 dikurang 961 per 9 dikali 0,6 kuadrat dikali 0,6 mutlak kuadrat sama dengan 5,59 delta etanya sama dengan 2,36. Untuk ketidakpastian nilai eta 1 sampai 3 hasilnya sama. Rata-rata ketidakpastian nilai eta delta eta bar sama dengan sigma delta eta n per n sama dengan 2,36 tambah 2,36 ditambah 36 per 3 sama dengan 2,36. 12. Koefisien viskositas H sama dengan mutlak eta
bar plus minus sigma eta bar sama dengan mutlak 0,96 plus minus 2,36. Maka hasilnya H sama dengan 3,36 atau H sama dengan 1,4. Castor oil dengan jarak yang berbeda. Diameter bola sama dengan 0,01 meter, jari-jarinya 0,005 meter, volumenya 5,23 dikali 10 per 7 meter kubik, rata-rata 5,23 dikali 10 per 7 meter kubik. Yang kelima, nilai waktu rata-ratanya delta T bar sama dengan delta Tn per N sama dengan 2,156 tambah 4,312 tambah 6,468 per 3 sama dengan 4,312 second. Tidak pastian nilai T. A. Delta T1 sama dengan mutlak T1 dikurang T bar sama dengan 2,156 dikurang 4,312 sama dengan 2,156 second. B. Delta T2 sama dengan delta T2 dikurang T bar sama dengan mutlak 4,312 dikali 3,12 sama dengan 0 second. Yang C. Delta T3 sama dengan mutlak T3 dikurang T bar sama dengan mutlak 6,468 dikurang 4,312 sama dengan 2,156 second. Yang ketujuh, rata-rata ketidakpastian nilai T. Delta T bar sama dengan sigma delta Tn per N sama dengan 2,156 tambah 0 tambah 2,156 per 3 sama dengan 1,437 second. 8. Nilai koefisien viskositas. A. Eta sama dengan 2R kuadrat dikali CT dikali Rho dikurang Rho 0 per 9D sama dengan 2 dikali 0,005 kuadrat dikali 9,8 dikali 2,156 dikali 2600 dikurang 961 per 9 dikali 0,06 sama dengan 0,32 Pascal second. B. Eta sama dengan 2R kuadrat GT dikali Rho kurang Rho 0 sama dengan 9 dibagi 9 sama dengan 2 dikali 0,005 kuadrat dikali 9,8 dikali 4,312 dikali 2600 dikurang 961 per 9 dikali 0,6 sama dengan 0,64 Pascal second. C. Eta sama dengan 2R kuadrat GT dikali Rho kurang Rho 0 per 9D sama dengan 2 dikali 0,005 kuadrat dikali 9,8 dikali 6,468 dikali 2600 kurang 961 per 9,06 sama dengan 0,96 Pascal second. 9. Rata-rata koefisien viskositas. Eta bar sama dengan sigma eta N per N sama dengan 0,32 ditambah 0,64 tambah 0,96 per 3 sama dengan 0,64 Pascal second. 10. Ketidakpastian nilai N. Yang A. Delta eta kuadrat hasilnya 0,83 sedangkan delta etanya 0,91. Yang B. Delta eta kuadrat sama dengan 2,7, delta eta sama dengan 1,64. C. Delta eta kuadrat sama dengan 5,59, delta eta sama dengan 2,36. 11. Rata-rata ketidakpastian nilai eta. Delta eta kuadrat sama dengan sigma delta eta N per N sama dengan 0,91 tambah 1,64 ditambah 2,36 per 3 sama dengan 1,64. 12. Koefisien viskositas. H sama dengan eta bar plus minus mutlak plus minus delta eta bar sama dengan mutlak 0,64 plus minus 1,64, maka H sama dengan 2,28 atau H sama dengan 1. Nah, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya.
dipandu oleh Dewi untuk menentukan gimana sih cara menentukan koefisien viskositas. Kepada Dewi, dipersilakan. Cara menentukan koefisien viskositas, kekentalan adalah sifat dari suatu zat cair atau fluida disebabkan adanya gesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kohesi pada zat cair tersebut. Gesekan inilah yang menghambat aliran zat cair. Besarnya kekentalan zat cair atau viskositas dinyatakan dengan suatu bilangan yang menentukan kekentalan suatu zat cair. Viskositas memiliki alat ukur yang disebut viskometer yang berfungsi untuk mengukur koefisien gliserin, oli, minyak. Viskositas banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari seperti sirup, minyak, goreng, dan oli, serta lain sebagainya. Cara menentukan koefisien viskositas dapat menggunakan hukum Stokes, yaitu dikatakan bahwa koefisien viskositas adalah suatu besaran yang menyatakan besarnya gaya gesek yang dialami sebuah partikel berukuran R yang bergerak mengendap dalam fluida dengan kecepatan V, yang dirumuskan sebagai berikut. Fs sama dengan 6pi R koefisien viskositas dikali C, dan di mana Fs sama dengan gaya gesek dengan satuan Newton, R jari-jari benda dengan satuan meter, V kecepatan jatuh dalam fluida meter per sekon, koefisien viskositas kilogram per meter sekon. Namun pada praktikum kali ini, untuk cara menentukan koefisien viskositas menggunakan rumus koefisien viskositas sama dengan 2R kuadrat dikali G dikali T dikali dalam kurung Rho dikurang Rho 0 per 9D, di mana R adalah jari-jari bola, G adalah gravitasi 9,8 meter per sekon, Rho adalah massa jenis bola, Rho 0 adalah massa jenis tabung, dan D adalah jarak pada tabung. Oke, setelah semua praktikum yang sudah kita lakukan dari awal hingga sampai saat ini, kita akan menyimpulkan dari semua percobaan yang telah dilakukan yang akan diberikan oleh Junia. Kepada Junia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Rianti dengan NIM A1C220034 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas R001. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, viskositas merupakan gaya gesekan antara lapisan-lapisan yang bersisian pada fluida pada waktu lapisan-lapisan tersebut bergerak satu melewati yang lainnya. Pada zat cair, viskositas terutama disebabkan oleh gaya kohesi antar molekul. Pada gas, viskositas muncul dari tumbukan antar molekul. Fluida yang berbeda memiliki besar viskositas yang berbeda. Makin besar viskositas dalam suatu fluida, makin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair. Yang kedua, dalam praktikum kali ini dilakukan percobaan viskositas pada gliserin dan castor oil dengan dua keadaan, yaitu pada jarak yang sama dan pada jarak yang berbeda. Diperoleh rata-rata koefisien viskositas gliserin dengan jarak yang sama, yaitu 1,41 Pascal sekon, sedangkan dengan jarak yang berbeda yaitu 0,94 Pascal sekon. Rata-rata koefisien viskositas castor oil dengan jarak yang sama yaitu 0,96 Pascal sekon, sedangkan dengan jarak yang berbeda yaitu 0,64 Pascal sekon. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai praktikum hari ini. Itulah hasil dari percobaan dan praktikum dari kami kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah dalam melakukan percobaan pada kali ini. Terima kasih. Bye.